Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudaraku, kalau saudara rindu setiap malam saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam, saudara akan mendapatkan postingan video renungan baru, sehingga setiap malam saudara akan dibaharui oleh firman Tuhan. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah sepanjang hari kita telah diberkati oleh Tuhan, maka malam hari ini kita kembali akan disegarkan oleh firman Tuhan. Saudara juga akan didoakan saudara, sehingga pada malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana kita mengalami mujizat yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dia Allah yang berkuasa dari zaman ke zaman, dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara mungkin bagi Dia. Dan Dia Allah yang rindu menyatakan kuasanya, mujizatnya dalam kehidupan umat-umatnya, untuk umat-umatnya semakin mengenal Dia melalui mujizat, melalui perkara besar yang Dia kerjakan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dalam hidup kita saudara. Allah rindu menyatakan mujizatnya dalam hidup saya dan saudara, untuk kita semakin mengenal Dia bahwa Dia Allah yang berkuasa. Adakah saat ini saudara membutuhkan mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan saudara? Tahukah saudara bahwa Allah pun begitu rindu menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara? Kalau saya rindu, saudara rindu mujizat Tuhan, dan Tuhan juga rindu menyatakan mujizatnya dalam hidup kita, maka seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami mujizat demi mujizat hari demi hari di dalam kehidupan kita saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang atau semua anak-anak Tuhan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupannya? Belum tentu saudara. Karena di samping kita rindu mengalami mujizat Tuhan, dan di samping Allah juga rindu menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat-umatnya, ada yang menjadi bagian kita, ada yang harus kita lakukan, yang menjadi jalan untuk Allah melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Dengan harapan melalui renungan ini saudara memahami bagaimana supaya Allah melakukan mujizat, supaya kita membuka kesempatan bagi Tuhan mengerjakan mujizatnya dalam hidup kita. Dan dengan demikian kita akan mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Yohanes pasal yang kedua mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang kedua mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara dengan metode ekspositori, dengan harapan saudara semua memahami firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan saat malam hari ini. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati firman Tuhan di malam hari ini. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu.
Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus melakukan mujizat yang pertama, yaitu dia mengubah air menjadi anggur. Itu satu mujizat yang sangat terkenal, saudara, yang dilakukan oleh Yesus. Satu mujizat yang seringkali kita dengar yang dikerjakan oleh Yesus. Dan tahukah saudara, itu mujizat yang pertama, dan mujizat yang pertama ini dilakukan di sebuah pesta di Kana. Dan di sana ada yang berpesta, ada orang-orang yang datang ke pesta itu, ada Ibu Yesus juga yang diundang ke sana, Yesus juga diundang ke sana. Dan dari sekian banyak orang yang paling berperan untuk terjadinya mujizat air berubah menjadi anggur, tentu saja yang pertama Tuhan Yesus. Tetapi yang kedua, saudara, yang berperan besar untuk terjadinya mujizat ini adalah para pelayan. Dan saat ini, saudara, saya rindu kita belajar apa yang dilakukan oleh para pelayan itu, sehingga akhirnya mujizat yang dahsyat itu terjadi di tengah-tengah pesta itu. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi sampai pemimpin pesta, saudara, memuji yang punya pesta, bahwa yang punya pesta ini, kalau pada umumnya anggur yang baik terlebih dahulu disediakan, lalu kemudian anggur yang kurang baik belakangan. Tetapi di dalam pesta ini, saudara, tersedia anggur yang baik sampai selesai. Dan mungkin mempelai laki-laki juga bingung kenapa itu bisa terjadi. Di belakang itu ada mujizat yang besar terjadi, ada mujizat air berubah menjadi anggur. Yesus mengerjakan mujizat. Dan mujizat itu terjadi, saudara, melalui peran besar para pelayan. Apa yang dilakukan oleh para pelayan, itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini, saudara. Kalau malam hari ini saudara rindu mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara, mari sediakan waktu ini, saudara, dengan sungguh-sungguh renungkan firman Tuhan. Adakah saat ini beban saudara berat, persoalan saudara besar, saudara sedang sakit, pergumulan saudara sulit, saudara, apapun situasi kehidupan saudara, dan saudara mungkin membutuhkan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saat ini siapkan hati saudara sungguh-sungguh, saudara, karena kita akan belajar apa yang menjadi kunci untuk kita mengalami mujizat. Pada waktu itu, pada saat pesta, saudara, dan terjadilah kekurangan anggur. Dan kemudian Yesus hadir di sana. Lalu Ibu Yesus berkata kepada Yesus, itu ada di ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Sampai ada penegasan dari Yesus bahwa saatku belum tiba. Belum tiba waktunya untuk melakukan mujizat. Belum tiba waktunya untuk menyatakan
kemuliaannya melalui perbuatan-perbuatan ajaib. Karena di ayat 11 dikatakan tadi saudara, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda mujizat yang dia lakukan. Maka dengan demikian dia menyatakan kemuliaannya. Artinya saudara bahwa sebenarnya belum tiba waktunya dia mengerjakan mujizatnya, tetapi karena ada satu hal yang dikerjakan oleh para pelayan, yang juga diperintahkan oleh Ibu Yesus kepada para pelayan itu, maka akhirnya mujizat terjadi juga. Dan hari ini pun saudara, bahwa saya percaya Allah akan mengerjakan mujizat dalam seluruh kehidupan kita jika kita mengerjakan apa yang dikerjakan oleh para pelayan itu. Sekali lagi saudara, di ayat 3 dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Lihat ayat 5 saudara. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada para pelayan, apa yang akan dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi pada waktu itu saat Ibu Yesus melaporkan kepada Yesus bahwa pesta itu sedang kekurangan anggur. Dan jika satu pesta kekurangan anggur, maka pemimpin pesta yang berpesta akan sangat malu karena mereka tidak punya persiapan. Sehingga akhirnya Ibu Yesus datang kepada Yesus dan melaporkan peristiwa yang ada, keadaan, kesulitan, masalah, persoalan yang ada. Dan pada waktu itu Yesus berkata, saatku belum tiba. Tapi kemudian Ibu Yesus datang kepada para pelayan, nanti apapun yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Saudara, apapun yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Itu berbicara tentang ketaatan, saudara. Terjadinya mujizat air berubah menjadi anggur di Kana, itu karena ada unsur ketaatan di sana. Ada para pelayan yang mengambil posisi, mengambil sikap taat kepada Yesus. Dan ketika mereka mentaati Yesus, saudara, mujizat air berubah menjadi anggur pun terjadi. Dan saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara belajar dari Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita akan menemukan bahwa setiap kali mujizat terjadi, ada ketaatan di sana. Itu sebabnya di dalam video ini saya bisa menegaskan kepada saudara bahwa kunci atau syarat untuk mengalami mujizat adalah ketaatan. Termasuk di dalam konteks firman Tuhan ini yang sedang kita belajar, saudara. Kenapa terjadi mujizat? Karena ada ketaatan. Siapa yang taat? Para pelayan. Mungkin di dalam pesta itu, saudara, banyak orang-orang penting, tetapi yang sangat berperan besar untuk terjadinya mujizat di situ adalah para pelayan. Itu artinya, saudara, kalau di depan para pelayan ketika mereka taat, mujizat-mujizat pun terjadi, maka saat ini kepada saya dan saudara, setiap kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Setiap kita bisa mengalami perkara besar. Pertanyaannya, apakah kita taat atau tidak? Apakah kita sedang belajar untuk taat atau tidak? Kalau kita belajar taat, dengar saudara, maka mujizat pun akan menjadi bagian saudara. Pertanyaannya, dalam saudara mengiring Tuhan, dalam perjalanan saudara mengikut Tuhan, apakah saudara hidup dalam ketaatan? Apakah saudara belajar taat kepada Tuhan? Hari ini mungkin saudara sedang sangat membutuhkan mujizat Tuhan, sedang sangat mengharapkan mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya, apakah saudara sudah berusaha untuk hidup taat di hadapan Tuhan? Kita akan belajar, saudara, ketaatan yang bagaimana yang harus kita miliki untuk kita mengalami mujizat dan perkara besar di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat satu persatu, saudara. Di dalam peristiwa itu kita akan belajar jenis ketaatan seperti apa yang seharusnya kita miliki untuk kita mengalami mujizat Tuhan, untuk terjadinya mujizat dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita. Kita lihat bersama. Ayat 5, kembali Ibu Yesus berkata, kata Ibu Yesus kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada para pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan lihat saudara reaksi dari para pelayan itu, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Perintah dari Yesus adalah supaya para pelayan itu mengisi tempayan itu penuh dengan air, dan kemudian mereka pun mengisinya sampai penuh. Artinya apa saudara? Mereka mentaati Yesus persis seperti yang Dia perintahkan. Nah saudara, yang saya rindu kita renungkan begini, masalah yang sedang terjadi adalah mereka kekurangan anggur. Mereka kehabisan anggur, itulah masalah yang sedang terjadi. Dan kemudian perintah yang diperintahkan oleh Yesus kepada para pelayan adalah supaya mereka mengisi tempayan penuh dengan air. Artinya apa saudara? Bahwa pada waktu itu apa yang diperintahkan oleh Yesus sebenarnya tidak masuk akal. Kenapa saudara? Karena yang dibutuhkan adalah anggur. Tetapi perintah yang diperintahkan adalah mengisi tempayan dengan air. Jadi tidak nyambung dengan masalah yang sedang terjadi. Dari hal ini saya mau kita merenung saudara, bahwa seringkali firman Allah terkadang sepertinya tidak menjadi jawaban sekalipun kita taati terhadap masalah yang sedang kita alami. Seringkali bukan jadi jalan keluar secara logika terhadap masalah, persoalan, penyakit, beban berat yang sedang kita alami. Misalnya firman Allah berkata, berilah maka kamu akan diberi, padahal mungkin situasi kita sedang kekurangan. Firman Allah berkata, ampunilah, padahal kita dirugikan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi, sekali lagi saudara, yang Tuhan mau sebenarnya adalah ketaatan kita. Karena atas segala perintahnya ada dasar dan ada alasan dari semuanya itu. Dia perintahkan para pelayan untuk mengisi tempayan dengan air, karena dia mau mengubah air itu menjadi anggur. Dia mau melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur. Dan pada saat dia perintahkan para pelayan itu untuk mengisi tempayan itu dengan air, mereka mengerjakannya. Mereka mentaati persis seperti yang diperintahkan Yesus. Dan kemudian itu alasan sehingga akhirnya mujizat terjadi saudara. Jadi hal pertama yang bisa kita belajar di sini saudara, bahwa untuk terjadinya mujizat kita harus belajar taat, sekalipun terkadang itu tidak masuk akal, sekalipun terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sekalipun terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi yang Tuhan mau lihat dari dalam diri kita saudara adalah ketaatan, belajar taat. Itu sebabnya saat ini saudara, dalam situasi yang sedang saudara alami, dalam beban berat persoalan, apapun yang sedang saudara alami, belajarlah taat kepada Tuhan. Sekalipun apa yang harus saudara taati itu terkadang tidak masuk akal, tidak nyambung dengan masalah yang sedang saudara hadapi. Air bukan menjadi kebutuhan di perjamuan Kana. Yang menjadi kebutuhan adalah anggur, karena mereka kehabisan anggur. Dan kemudian ketika ditaati mengisi tempayan dengan air, akhirnya air berubah menjadi anggur, mujizat terjadi. Perintah Allah bagi setiap kita. Ketika saya berkhotbah begini saudara, menyampaikan firman Tuhan ini, ketika saudara merenungkan ini, mungkin Roh Kudus sedang bekerja di hati saudara, mengingatkan saudara apa firman Tuhan yang harus saudara taati. Dan ketika saudara renungkan saudara, mungkin tidak nyambung dengan apa yang menjadi masalah yang sedang saudara hadapi saat ini. Tetapi sekali lagi, sekalipun itu tidak nyambung, tidak masuk akal, mentaati firman Tuhan yang harus saudara taati saat ini, yang Tuhan beri petunjuk untuk saudara taati saat ini, sekalipun itu tidak nyambung, bukan sesuatu yang menjadi jawaban sepertinya terhadap masalah dan persoalan kita saudara, dengar, yang Tuhan mau lihat adalah ketaatan. Yang
namanya mujizat. Apapun Tuhan bisa lakukan. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita belajar taat atau tidak. Ketika para pelayan itu taat, mujizat pun terjadi. Dan para pelayan, saudara, sekali lagi, para pelayan yang mungkin di dalam pesta itu tidak dilihat orang. Mungkin malah mereka ini orang-orang yang melayani di belakang. Mereka ada di belakang layar. Tetapi ketika mereka belajar taat, merekalah yang menyaksikan mujizat yang dahsyat itu. Kalau para pelayan itu pun bisa mengalami ketika mereka belajar taat, hari ini saya pun menegaskan kepada saudara bahwa saudara pun pasti akan mengalami mujizat yang dahsyat ketika saudara belajar mentaati firman Tuhan sekalipun tidak masuk akal. Sekalipun terkadang tidak menjadi jawaban, Tuhan akan lakukan mujizat bagi saudara. Itu yang pertama, saudara. Ketaatan yang tetap ditaati sekalipun tidak masuk akal. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada para pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Hal kedua yang saya rindu kita renungkan dari kalimat ini, saudara, mereka mengisinya sampai penuh. Mereka taat persis seperti yang diperintahkan Yesus. Di situ ada 6 tempayan dan mereka mengisi tempayan itu sampai penuh persis seperti perintah Yesus. Saudara, menurut para penafsir bahwa tempayan itu, ke-6 tempayan itu keseluruhannya berisi sekitar 500 sampai 600 liter. 500 sampai 600 liter, saudara. Di daerah yang sulit air. Kita tidak tahu berapa jauh dari Kana itu para pelayan harus mengambil air, di mana ada sumur. Dan mereka harus menimba air itu, dan mereka harus memikulnya lagi, dan berapa jauh mereka harus pikul, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apa, saudara? Untuk mentaati perintah Yesus, mengisi tempayan penuh dengan air, itu butuh perjuangan, itu butuh pengorbanan, itu melelahkan, saudara. Namun demikian, mereka mentaati persis seperti yang diperintahkan Yesus, sekalipun berat perjuangannya, sekalipun melelahkan, untuk mentaati perintah itu sepenuhnya. Tetapi mereka tetap mentaati. Mereka melakukan sepenuhnya seperti yang diperintahkan, dan akhirnya mujizat pun terjadi. Saudara, saat ini apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, kalau saudara mengerti bahwa saudara harus mentaati firman Tuhan, bahkan mungkin ada petunjuk khusus dari Tuhan bagi saudara untuk mentaati firman-Nya dalam konteks tertentu, sekalipun begitu berat, sekalipun harus bayar harga, sekalipun melelahkan dengan kondisi masalah yang sedang saudara alami, taatilah. Taatilah perintah Allah. Taatilah firman-Nya. Karena ketika saudara taat terhadap firman-Nya, maka saudara akan melihat bahwa Allah melakukan mujizat yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat, menyaksikan dan mengalami mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Mungkin saudara berkata, aku capek, aku lelah. Dengar saudara, dalam segala kelelahan saudara, tetaplah taat kepada firman-Nya. Bagaimana aku bisa mentaati firman Tuhan sedangkan aku pun penuh dengan masalah penderitaan seperti ini? Tetaplah taat firman-Nya. Mungkin saudara, dalam masalah persoalan yang saudara hadapi, salah satu firman Tuhan yang harus saudara taati adalah taat beribadah. Atau yang harus saudara taati adalah taat untuk tetap melayani. Saudara, dengan saudara mengambil keputusan untuk taat beribadah, taat melayani sekalipun masalah saudara berat, di sanalah Tuhan akan melakukan mujizat. Saya mau menyampaikan satu kesaksian kepada saudara. Saudara, satu kali ada seorang teman, seorang ibu. Ibu ini divonis kena kanker darah. Dan dokter sudah memvonis bahwa waktu hidupnya akan sekian lama lagi, pada umumnya itu yang terjadi.
Ketika ibu ini divonis bahwa dia kena leukemia dan kemudian dokter mengatakan bahwa waktunya mungkin tidak akan lama lagi, yang saya salut dengan ibu ini adalah bahwa dia makin giat melayani Tuhan. Saya menyaksikan dan melihat semua perjuangannya melayani. Dia kumpulkan, dia buat grup-grup di media sosial, saudara. Dan di sana dia beritakan firman, dia menginjil, dia beritakan firman. Dia gunakan waktu yang ada untuk menginjil, beritakan firman, menjadi berkat bagi orang lain. Dia bersaksi kepada orang lain. Waktu terus berjalan, saudara. Waktu terus berjalan. Ibu ini masih ada dalam keadaan leukemia, tetapi dia kelihatan seperti orang sehat. Dan waktu sudah begitu lama berjalan, dan sampai hari ini ibu ini masih tetap seperti orang sehat 100%. Sehingga dia makin semangat melayani. Dia bersaksi bahwa ini aku sedang kena leukemia, aku melayani Tuhan. Aku sudah divonis umurku sekian, tapi sampai sekarang aku masih bisa melayani Tuhan. Dia tahu bahwa perintah Allah yang harus dia taati adalah dia harus melayani Tuhan. Sekalipun dia sedang sakit, sekalipun dia kena leukemia, dia harus taat melayani Tuhan. Dan ketika dia melakukan itu, sekalipun tentu saja itu pasti sangat melelahkan, saudara. Dalam keadaan sakit dia begitu sibuknya melayani, itu pasti sangat melelahkan. Tapi di sanalah mujizat demi mujizat terjadi. Lihat, saudara, di dalam kehidupan saudara pun hari ini Allah bisa melakukan mujizat. Ketika saudara tetap belajar taat, sekalipun firman yang harus ditaati melelahkan, harus bayar harga. Saat ini, mari koreksi diri kita, saudara. Adakah kita sedang belajar taat kepada Tuhan? Terkadang ketika ada harga yang harus kita bayar, kita langsung undur. Dengar, saudara, Allah kita sudah bayar harga bagi kita untuk mengerjakan mujizat bagi kita. Dan untuk kita menerima mujizat itu, setiap kita juga harus siap bayar harga. Itu yang kedua, saudara, bahwa para pelayan itu belajar taat sekalipun begitu melelahkan, mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air sekitar 600 liter, itu melelahkan sekali, saudara. Dan tidak tahu berapa jauh mereka harus mengambil air, karena mereka ada di daerah yang sulit air. Tetapi luar biasanya, ketika mereka belajar taat, air berubah jadi anggur. Masalah pun selesai, persoalan pun selesai, mujizat terjadi. Lalu kemudian jenis ketaatan ketiga, saudara, saya ingin kita lihat di ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, sebelumnya mereka diperintahkan untuk mengisi tempayan dengan air. Jadi waktu Yesus berkata, sekarang cedoklah, apa yang mereka cedok? Mereka tahu yang mereka cedok itu air. Dan Yesus berkata, bawa kepada pemimpin pesta. Wow, saudara, yang luar biasa adalah lalu mereka pun membawanya. Para pelayan ini taat persis seperti yang diperintahkan Yesus. Dan ketaatan yang terakhir ini, saudara, adalah jenis ketaatan yang tetap taat sekalipun berisiko. Kenapa saya berkata berisiko? Karena ketika mereka membawa apa yang mereka cedok itu kepada pemimpin pesta, sedangkan yang mereka cedok itu adalah air yang mereka tahu tadinya mereka isi air ke sana. Dan kalau mereka bawa kepada pemimpin pesta, maka pemimpin pesta bisa saja marah kepada mereka, dan kemudian berita itu bisa sampai kepada pengantin yang sedang berpesta, dan mereka bisa kena imbasnya, mereka bisa dipecat, tidak digaji, dan seterusnya dan seterusnya. Ada risiko yang harus mereka tanggung dari ketaatan yang terakhir ini, saudara. Mereka harus mencedok air dan membawanya kepada pemimpin pesta, padahal yang seharusnya disuguhkan kepada pemimpin pesta adalah anggur. Tetapi saat mereka taat mencedok air itu, di sanalah mujizat terjadi. Saat mereka taat sekalipun berisiko, ada risiko yang harus mereka tanggung, di sanalah mujizat terjadi, air berubah menjadi anggur. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika saudara belajar taat, sekalipun kadang ada risiko yang harus saudara tanggung, di sanalah saudara akan menyaksikan mujizat dahsyat dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara, saya mau tutup dengan satu kesaksian
pada saat saya merintis pelayanan atau gereja yang sedang saya gembalakan saat ini, saudara. Pada waktu itu saya memulai dari anak-anak. Ada sekitar 2-3 anak sekolah minggu yang saya didik, saya ajari mereka, beribadah bersama mereka, dan kemudian orang tua mereka mulai datang. Salah satu dari orang tua anak ini pada waktu itu sudah sangat lanjut usianya, dan kemudian saya menganggap dia sebagai ibu saya. Karena saya merantau ke tempat atau ke desa tempat saya mengembalakan, merintis gereja saat ini, saudara. Dan kemudian ketika ibu ini sudah datang ibadah, tapi dia datang masih ibadah tengah minggu. Saya ingat pada waktu itu saya buat ibadah tengah minggu hari Rabu. Sedangkan hari Minggu, dia belum berani datang ke gereja. Kenapa, saudara? Karena hari Minggu itu, dia gunakan waktu itu untuk jualan. Dia berjualan 3 kali seminggu, hari Kamis, hari Sabtu, dan hari Minggu, di mana hari Kamis itu, Kamis, Sabtu, Minggu itu ada pekan di 3 tempat. Ada pekan orang desa berkumpul di 3 tempat, saudara. Dan kemudian satu kali, karena ibu ini masih datang beribadah pada hari Rabu, dia belum datang pada hari Minggu. Saya berkata kepada ibu ini, "Bi, saya menantang bibi untuk datang beribadah hari Minggu, jangan lagi ke pekan hari Minggu." Lalu kemudian jawaban bibi ini, "Nakku," ibu ini sudah janda, saudara. Dia tinggal sendiri untuk menyekolahkan anaknya yang masih kecil. Dia berkata, "Nakku, aku tinggal sendiri dan anakku masih kecil. Dan dari 3 pekan yang aku datang ke sana untuk berjualan, pekan di hari Minggu itulah yang paling ada untungnya, yang mencukupi kebutuhan kami." Bayangkan, saudara. Ada 3 pekan, dan dari ketiga pekan itu, pekan hari Minggu lah yang ada untung yang dia terima dan untuk dia gunakan sebagai kebutuhan mereka. Dan memang pekan yang hari Minggu itu adalah pekan yang paling besar di daerah ini, saudara. Dan kemudian satu kali saya tantang lagi, saya berkata, Tuhan pasti pelihara. Dan yang luar biasanya, saudara, yang luar biasanya, bibi ini melakukan tindakan iman. Dia tinggalkan pekan itu, dia tinggal ke pekan hari Kamis dan hari Sabtu, dan dia datang ke gereja hari Minggu. Bagi saya sendiri itu sesuatu yang luar biasa, dan sebenarnya di hati saya bagaimana nanti kebutuhan mereka. Sedangkan untuk kebutuhan mereka itu tercukupi dari dia pergi ke pekan hari Minggu. Tapi yang luar biasanya, saudara, Allah melakukan mujizatnya. Tuhan mencukupi kebutuhan mereka. Bahkan akhirnya bibi ini bisa mengkuliahkan anaknya. Anaknya selesai kuliah. Satu kali yang lebih dahsyat lagi, saudara. Satu kali ketika saya datang ke rumahnya, dia berkata kepada saya, "Nakku, doakan supaya kami bisa bangun rumah ini." Karena rumahnya pada waktu itu sudah sangat lapuk, saudara. Dinding-dindingnya sudah bocor, atap-atapnya juga sudah bocor. Jadi waktu itu dia berkata, "Doakan supaya kami bisa mengganti rumah ini, membangun rumah ini." Sedangkan untuk kebutuhan hidup pun mereka pas-pasan pada waktu itu. Tetapi kemudian saya berdoa, Tuhan sudah lihat komitmen ibu ini. Lakukan mujizatmu. Dan benar saja, saudara, mujizat dahsyat terjadi. Allah mengatur lebih dari apa yang dipikirkan. Satu kali, karena di samping rumah bibi ini ada grosir. Lalu kemudian grosir ini makin maju, dan tidak cukup lagi tempat barangnya. Sedangkan di sebelah kanan dari grosir ini jalan raya, di belakang sudah padat rumah, di samping kirinya adalah rumah bibi ini. Satu kali yang punya grosir datang kepada bibi ini. Dia berkata begini, "Bi, maukah bibi aku belikan rumah, lalu kita tukaran. Bibi tidak perlu ganti rugi apa-apa." Lalu jawaban bibi ini yang luar biasa, dia berkata begini, "Boleh, nakku, tetapi jangan sampai aku terhalang ke gereja." Itu kira-kira intinya. Artinya jangan jauh-jauh rumah itu. Dan kebetulan dapat rumah tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 30-40 meter, saudara, dari situ. Dan akhirnya, saudara tahu terjadi, rumah yang menjadi ganti dari rumah bibi ini, atau rumah barunya, itu rumah yang sudah gedung, itu rumah yang atapnya sudah bagus, dindingnya sudah bagus, dan lebih luas lagi. Adakah saudara yang bisa menjelaskan ini kecuali mujizat? Orang yang berani taat sekalipun ada risiko yang harus ditanggung. Ketika bibi ini taat,
risikonya adalah bisa-bisa kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Tapi nyatanya ketika dia belajar taat, sekalipun ada risiko yang harus ditanggung, di sanalah mujizat terjadi. Akhirnya dia menerima rumah yang baru dengan tidak bayar apa-apa. Itu mujizat yang dahsyat yang terjadi di depan mata saya, saudara. Dan hari ini saya pun berkata, saudara pun bisa mengalami mujizat ketika saudara belajar taat sekalipun berisiko. Hari ini saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita belajar dari peristiwa perjamuan di Kana, di mana ada mujizat air berubah jadi anggur. Saudara tahu kunci dari terjadinya mujizat itu adalah karena ada ketaatan di sana. Ketaatan yang sekalipun tidak masuk akal, para pelayan tetap taat. Sekalipun melelahkan, para pelayan tetap taat. Sekalipun berisiko, para pelayan tetap taat. Saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat dalam hidup saudara, maka sekalipun terkadang firman Tuhan tidak masuk akal, tetaplah taat firman Tuhan. Sekalipun terkadang terlalu melelahkan untuk melakukan firman Tuhan, tetaplah taat. Dan sekalipun ada risiko yang harus dibayar, tetaplah taat. Dan biarlah mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan, yang telah mengajar kami bagaimana kami mengalami mujizat dalam hidup kami. Bahwa untuk kami mengalami mujizat, kami harus belajar taat sekalipun firman-Mu tidak masuk akal. Kami harus belajar taat sekalipun untuk mentaati perintah-Mu kami harus bayar harga, melelahkan. Dan kami juga harus taat sekalipun ada risiko yang harus ditanggung ketika kami mentaati firman-Mu. Di sanalah kami akan melihat, menyaksikan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu untuk belajar taat dalam segala kondisi. Taat kepada firman-Mu, mentaati perintah-Mu, itu yang mau kami lakukan, kami komitmenkan dalam hidup kami. Dan biarlah janji firman-Mu menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Tiba waktunya malam hari ini kita akan berdoa bersama. Kita akan datang kepada Tuhan. Saya akan mendukung saudara di dalam segala permohonan doa saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan saudara. Dia Allah yang peduli. Dia tahu segala pergumulan saudara. Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dia mengasihi saudara dan rindu menyatakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Kasih-Nya nyata dalam hidup saudara. Dia mengasihi saudara, itu sebabnya saat ini datanglah kepada Dia dengan penuh penyerahan, dengan permohonan. Percaya saudara, Tuhan mengasihi saudara dan Dia sanggup menolong saudara dalam segala pergumulan saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari saudara, terlebih dahulu saudara naikkan permohonan saudara. Segala sesuatu, segala beban, penyakit, persoalan, mari mulai utarakan di hadapan Tuhan. Dia siap mendengar saudara dan menjawab saudara. Mari naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menaikkan permohonan-permohonan mereka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi setiap anak-anak-Mu saat ini, dan Engkau yang mengerti segala pergumulan mereka Tuhan. Dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dengarkan permohonan-permohonan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang mengasihi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup campur tangan. Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terus berseru kepada Tuhan saudara dengan segenap hatimu. Allah peduli bagimu. Allah mengasihi engkau. Allah sanggup menolong engkau. Siapapun saudara, Tuhan mengasihimu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Jamah setiap anak-anak-Mu saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau Allah yang mempedulikan kami. Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman-Nya, Dia menyembuhkan yang sakit. Orang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Maka saat ini siapapun saudara, Allah juga rindu menyatakan mujizat-Nya untuk menyembuhkan saudara. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya Yesus Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Dia peduli dan Dia mau menyembuhkan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya mau menopang saudara di dalam doa. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan tangisan. Rindukan Dia menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu. Engkau memandang setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, saat ini mereka menumpangkan tangan atas penyakit mereka. Hamba-Mu pun mengarahkan tangan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu terulur menjamah tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anak-Mu. Hamba berdoa saat ini, turunlah kiranya kuasa Allah menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka. Kami tolak segala penyakit di dalam nama Yesus. Apapun bentuk penyakit mereka, kami tolak dalam nama Yesus. Kalau ada campur tangan kuasa-kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Bapa yang baik, Engkau rela mati di kayu salib. Engkau rela menderita di kayu salib untuk menanggung segala penyakit anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya setiap penyakit Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Itu sebabnya jika ada anak-anak-Mu saat ini Tuhan yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, kami berdoa, kami percaya Engkau perbaiki sel-sel tubuh anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau cabut segala sel-sel kanker yang sedang berkembang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengidap penyakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu. Angkat segala penyakit kanker dari dalam tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, begitu banyak anak-anak-Mu juga yang mengidap penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam penyakit asam lambung Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah pencernaan mereka dalam nama Yesus. Normalkan pencernaan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit jantung, Bapa di sorga, Kau jamah organ jantungnya Bapa.
Sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan yang sedang sakit jantung dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit ginjal, dalam nama Yesus sembuhkan juga. Anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit ginjal, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya saudara bahwa saat ini kuasa Tuhan sedang bekerja menyembuhkan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Imani dan percaya bahwa Tuhan menyembuhkan saudara. Mujizat Tuhan sedang terjadi dalam hidup saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara mengalami kuasa Tuhan, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan menjamah tubuh saudara, saudara merasakan dan mengalami kesembuhan, saksikan itu kepada orang lain saudara, supaya orang-orang lain juga melihat bahwa dahsyat Allah yang kita sembah. Saksikan dan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di bawah video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan atas lawatan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Kami percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang berbeban berat oleh karena masalah, persoalan kehidupan, apapun yang menjadi masalah persoalan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup mengangkat segala beban, masalah dan persoalan hidup saudara. Mari datang kepada Dia. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang hidup mereka sedang ditindih oleh masalah dan persoalan hidup. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan menolong. Engkau Allah yang mengerti lebih daripada kami mengerti. Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar bagi segala masalah dan persoalan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Jika ada mereka yang saat ini mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan, Engkau Allah yang menolong keluarga mereka. Dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam masalah keluarga mereka. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu. Berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Pulihkan hubungan suami istri, pulihkan hubungan orang tua dan anak. Biarkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai dan sejahtera ya Tuhan. Berkati keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami masalah ekonomi ya Tuhan, di dalam kondisi pandemi seperti ini, begitu banyak orang-orang yang terdampak dalam bidang ekonomi mereka. Dan mungkin saat ini ada anak-anak-Mu juga yang sedang kesulitan ekonomi. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, bukakan pintu-pintu berkat bagi anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka melakukan hal-hal yang akan membuka pintu bagi berkat-berkat-Mu tercurah bagi mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kalau mungkin mereka ya Tuhan punya bisnis, punya usaha, dan usaha bisnis mereka sedang bermasalah saat ini, dalam nama Yesus Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam bisnis dan usaha mereka. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus.
Berikan jalan keluar ya Tuhan, pulihkan bisnis mereka, pulihkan usaha mereka di dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar sehingga bisnis dan usaha mereka bisa dipulihkan, bisa semakin maju, bisa semakin berkembang, sehingga mereka bisa memberkati banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, apapun yang menjadi masalah anak-anak-Mu, Engkau yang lebih tahu ya Tuhan, dan Engkau Allah yang sanggup. Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, angkat segala beban persoalan mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami duka. Hati mereka terluka. Apapun yang menyebabkan mereka berduka Tuhan, Engkau Allah yang menolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka saat mereka berduka. Engkau yang menjadi sahabat bagi anak-anak-Mu. Engkau yang menjadi penolong bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati yang berduka, Tuhan hiburkan hati yang berduka, Tuhan pulihkan hati anak-anak-Mu yang sedang berduka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Nyatakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu, pulihkan hati yang berduka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini, kalau mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kelemahan, apapun yang menjadi penyebab kelemahan mereka, apakah itu masalah, apakah itu penyakit, apakah itu persoalan, Tuhan, Engkau kiranya menguatkan anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu Bapa, kuatkan mereka dalam segala kelemahan mereka. Tuhan tolong mereka. Engkau Allah yang sanggup menguatkan anak-anak-Mu yang lemah. Engkau Allah yang berkuasa menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuatkan hati yang lemah. Pulihkan, teguhkan, kuatkan hati anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang saat ini rindu pekerjaan. Tuhan tolong. Mungkin kondisi yang ada saat ini membuat anak-anak-Mu ter-PHK. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau yang menolong mereka sehingga mereka punya pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan kerja. Tuhan campur tangan. Kalau Engkau yang menolong, kalau Engkau yang melakukan mujizat, maka pintu akan terbuka, berkat akan tercurah bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu. Tuhan lakukan mujizat bagi anak-anak-Mu. Engkau dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudaraku, kalau saat ini ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan saudara yang belum disebutkan, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu atas segala pergumulan, masalah, persoalan, kerinduan yang sedang mereka naikkan, yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi. Dan Engkau Allah yang sanggup memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara,
Kalau saudara mengalami pertolongan Tuhan saat kita berdoa bersama, baik di dalam video ini maupun di video-video sebelumnya, saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara mengalami campur tangan Tuhan, saudara mengalami berkat Tuhan, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diteguhkan melalui kesaksian saudara. Dalam nama Yesus Tuhan kiranya yang terus memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita gunakan kesempatan ini berdoa syafaat bersama. Mari kita berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan kita. Kita doakan semuanya di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Kami berdoa khusus bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kami rindu pemulihan Tuhan terjadi di bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah dan pulihkan bangsa kami, bawa bangsa kami menjadi lebih baik. Biarlah bangsa kami semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin bertumbuh dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami rindu ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini, menjadi bangsa yang maju lebih daripada semua bangsa yang lain. Kami percaya oleh pertolongan Tuhan itu akan terjadi. Itu sebabnya pulihkan bangsa ini, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, sehingga keadaan ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh ya Tuhan. Tolong bangsa kami Bapa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biar dalam kondisi seperti ini pun Tuhan tetap tolong bangsa kami ya Tuhan. Ekonomi bangsa kami tetap bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Kalau seringkali ada pihak-pihak yang berusaha untuk merongrong keamanan bangsa kami, kami berdoa, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong ya Bapa, Engkau yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin keamanan bangsa kami tercinta, sehingga kami umat-umat-Mu dapat hidup dengan tentram dan damai di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami berdoa buat keadaan politik di bangsa kami. Bapa yang baik, ke depan biarlah bangsa kami semakin dewasa, masyarakat di bangsa kami semakin dewasa ya Tuhan, dalam berpolitik semakin dewasa, sehingga hubungan kami, ketentraman kami, kedamaian kami tidak terusik oleh karena keadaan politik di bangsa ini. Dalam nama Yesus, jamah keadaan politik bangsa kami, biar semuanya semakin tentram dan semakin damai. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Firman-Mu yang berkata, berdoalah buat kesejahteraan kota tempat di mana Engkau aku buang. Saat ini kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Engkau yang mengerjakan kesejahteraan, kedamaian terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, damailah bangsa kami, tentramlah bangsa kami, sentosalah Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami tercinta ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Seringkali begitu banyak usaha-usaha untuk menjatuhkan presiden kami. Tapi kami berdoa, Tuhan yang menolong Bapak Jokowi ya Tuhan. Tuhan yang menjagai dia, Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang memberkati dia dalam memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tuhan yang menolong Bapak Jokowi dalam memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini semakin baik dan semakin baik. Berkati ya Tuhan kesehatannya, berikan hikmat bagi dia. Tuhan tolong jagai, lindungi dia. Keluarganya Tuhan tolong jagai, berkati. Bahkan kami berdoa Bapak Wakil Presiden Tuhan juga memberkati dalam menolong Bapak Jokowi membawa bangsa ini menjadi lebih baik.
Kami berdoa buat para menteri, biar semuanya Tuhan memberkati, Tuhan pakai semuanya membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Tuhan tolong para menteri ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi wakil-wakil rakyat, biar mereka ada di gedung DPR sana untuk membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri mereka sendiri ya Tuhan. Tuhan tolong wakil-wakil rakyat supaya mereka berjuang untuk kemajuan Indonesia dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa buat semua para pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini, pemimpin daerah, pemimpin wilayah, sampai di dalam pemimpin jajaran terendah, dalam nama Yesus. Semuanya Tuhan yang bertanggung jawab memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, Tuhan campur tangan. Pemimpin provinsi, Tuhan campur tangan, menolong mereka membawa provinsi yang mereka pimpin menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Para pemimpin kecamatan, para pemimpin desa, semuanya Tuhan. Tuhan tolong mereka untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kami berdoa buat masa depan bangsa kami, supaya ke depan semuanya menjadi lebih baik. Kesatuan bangsa kami semuanya menjadi lebih baik. Pemulihan bangsa kami menjadi lebih baik ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa khususnya buat keselamatan bangsa ini, jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Firman-Mu menegaskan bahwa hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus jalan keselamatan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa buat setiap jiwa di bangsa ini, selamatkan ya Tuhan. Perkenalkan diri-Mu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Mereka binasa tanpa keselamatan daripada-Mu. Mereka binasa tanpa terang daripada-Mu, karena hanya Engkau jalan keselamatan. Itu sebabnya tolong mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Kami berdoa bagi gereja-Mu di bangsa ini. Pakai gereja-Mu di bangsa ini dalam organisasi apapun yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong dan pakai semuanya menjadi alat-Mu untuk membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi datang kepada Tuhan. Pakai semua organisasi-organisasi gereja untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jamah hamba-hamba-Mu, pakai hamba-hamba-Mu, urapi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Pakai mereka untuk memimpin gereja-Mu, pakai mereka untuk menginjil, untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya Bapa. Saat ini kami juga teringat akan keluarga-keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, semua keluarga-keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, jagai, lindungi, sertai, berkati mereka, dan selamatkan semua keluarga kami. Dan khususnya kami berdoa buat keluarga inti kami, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya. Takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, lawatan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Kami telah menaikkan doa dan seruan kami bersama. Dan kami sungguh-sungguh percaya saat ini Tuhan mendengar doa kami. Dengan iman kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya jawaban-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami sungguh-sungguh percaya Yesus menjawab doa kami dalam nama Yesus. Saudara, mari imani setiap doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan. Imani bahwa Allah sanggup menjawab doa kita, dan Allah pasti menjawab doa-doa seruan kita. Apapun yang menjadi pergumulan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan, percayalah Tuhan telah menjawab saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami.
Kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pembela kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, tentunya malam hari ini Tuhan telah memberkati setiap saudara melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa di dalam video ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.